Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, terima kasih sudah tidak skip iklan kakak, selamat mendengarkan. Malam itu, Xiao Yan sedang tidur nyenyak ketika dia tiba-tiba mendengar suara seseorang bergerak di luar pintu. Dia segera bangun, menatap malam yang gelap di luar, dan mengangkat sudut mulutnya, akhirnya kita sampai di sini. Xiao Yan terus berpura-pura tertidur, lalu dia hanya mendengar suara samar kertas jendela tertusuk, lalu Xiao Yan mencium aroma yang familiar, apakah itu aroma ekstasi? Apakah mereka hanya menggunakan trik tingkat rendah ini? Tubuh Xiao Yan kebal terhadap semua racun. Jika racun itu datang, dia mungkin akan mengalami beberapa reaksi. Namun, tubuhnya sudah kebal terhadap obat-obatan yang memabukkan tingkat rendah seperti ekstasi ini, dan obat-obatan tersebut tidak dapat menyakitinya sama sekali. Belum lagi membuatnya pingsan. Tidak lama setelah baunya tercium, tidak ada gerakan di dalam kamar, sehingga dia mendengar seseorang diam-diam membuka pintu kamarnya. Setelah kedua orang itu masuk, mereka tidak berbicara omong kosong, mereka langsung menghunus pedang mereka dan menikam Xiao Yan di tempat tidur, yang sedang berbaring di tempat tidur berpura-pura tertidur, mendengar suara angin di telinganya. Tubuhnya tetap tidak bergerak sampai ujung pedangnya hendak mendekat. Saat dia sedang berjalan, tangan kanannya tiba-tiba terulur dari selimut, dan tiba-tiba menjepit salah satu pedang di antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Pedang panjang itu patah dengan suara, dan Xiao Yan memegang pedang di tangannya. Pedang setengah potong itu digunakan sebagai senjata dan dilemparkan langsung ke orang lain. Engah! Hanya suara pedang yang menusuk daging yang terdengar, dan kemudian suara seorang pria jatuh ke tanah terdengar. Pria itu melihat bahwa temannya mati di tangan Xiao Yan dalam sekejap mata juga sedikit takut, lalu berbalik dan melompat keluar jendela. Tanpa pikir panjang, Xiao Yan bangkit dan mengejar pria itu, mengejarnya hingga ke tebing di utara keluarga Xiao. Bagaimana kabarmu? Apakah tidak ada cara untuk lari? Xiao Yan berdiri di belakang dan memandang pria yang telah mencapai jalan buntu dengan tangan terlipat. Katakan padaku, siapa kamu? Mengapa kamu ingin membunuhku? Ketika pria itu mendengar pertanyaan Xiao Yan, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, hahaha. Xiao Yan, apakah kamu juga mengalami hari ini? Lihat ke belakang dan lihat apa yang ada di belakangmu. Ketika Xiao Yan berbalik setelah mendengar kata-kata itu, dia melihat kerumunan lebih dari 20 pria bertopeng hitam berdiri di belakangnya. Masing-masing dari mereka memegang pedang panjang, dan mereka mendekati Xiao Yan dengan ganas di hadapannya lagi, sepertinya aku tertipu. Apakah kamu mengetahuinya sekarang? Tapi sudah terlambat. Xiao Yan memandang pria berbaju hitam yang mendekat di belakangnya dan terus bertanya, aku akan mati. Bisakah kamu memberitahuku siapa dirimu sebelum kamu mati? Mengapa kamu ingin membunuhku? Haha, kamu bahkan tidak tahu siapa yang telah kamu sakiti. Menurutku kamu benar-benar bodoh. Namun, ini rahasia dan aku tidak akan memberitahumu. Jangan berharap ada orang yang datang untuk menyelamatkanmu hari ini. Tempat ini adalah jauh sekali. Kamar mereka terlalu jauh dan mereka tidak bisa mendengar teriakan minta tolongmu. Selain itu, mereka mungkin sudah tidur sampai mati seperti lelaki tua Xiao Yueseng itu, jadi serahkan pertanyaanmu pada Raja Neraka. Mendengar ini, ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah, apakah pemimpin klan koma karena kamu? Haha, lelaki tua itu cukup tangguh. Bagaimana dia bisa bertahan begitu lama setelah dihantui olehku? Namun, meski dia tidak mati sekarang, dia akan segera mati. Setiap orang yang menghalangi jalanku harus mati. Lakukan itu. Setelah memberi perintah, sekitar 20 pria berbaju hitam mendatangi Xiao Yan dan membunuhnya sambil tersenyum tipis saat melihat ini. Semuanya, keluar. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, dia melihat beberapa orang tiba-tiba terbang keluar dari bawah tebing di depannya dan mendarat dengan mantap di depan Xiao Yan. Melihat kemunculan orang-orang ini, pria berbaju hitam berdiri di tepi tebing-tebing seketika dia tertegun dan menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa kamu ada di sini? Aku dengan jelas melihat kamu jatuh ke dalam perangkapku. Kamu jelas melihat bahwa kita diracuni, kan? Saat ini, Huang Funan mengambil satu langkah ke depan dan bertanya sambil tersenyum. Ya, sosok yang terbang keluar tidak lain adalah Huang Funan, Suner dan Huang Tingyu kepadamu. Kami sebenarnya menahan nafas sebelum kamu sampai di depan pintu kamar kami, jadi racun yang kamu berikan kepada kami tidak ada gunanya bagi kami.
Kami mengikutimu sampai ke sini dan bersembunyi di bawah tebing, sayang sekali kamu tidak menyadarinya sama sekali. Pria itu tercengang setelah mendengar ini, dan kemudian melanjutkan, jadi kenapa? Kalian hanya berlima, tapi kami ada lebih dari 20. Kami mungkin tidak akan kalah dalam pertarungan. Berhentilah bersikap keras kepala. Saat ini, Xiao Yan mengambil beberapa langkah ke depan dan mendatangi pria itu. Kamu memiliki masa depan yang cerah, mengapa kamu membuangnya seperti ini? Bukankah begitu, Xiao Ran? Mendengar dua kata terakhir, tubuh pria itu tiba-tiba bergetar, dan dia menatap Xiao Yan dengan tidak percaya. Kamu, bagaimana kamu tahu? Sebenarnya, aku sudah mengetahuinya sejak lama, Xiao Yan melanjutkan, setelah pertandingan kita, aku menemukan kebencian dan niat membunuh di matamu. Meskipun kamu menyembunyikannya dengan sangat baik pada saat itu, kamu masih tertangkap olehku. Saya mengetahuinya, dan kemudian saya mengetahui bahwa Anda selalu mengirim orang untuk mengikuti saya dengan cara yang licik, dan Anda selalu bertemu orang asing secara misterius, jadi saya tahu bahwa Anda pasti memiliki niat jahat terhadap saya. Jadi kami memanfaatkan situasi ini. Setelah pernikahan Huang Funan, saya mendapat kabar bahwa ibu saya mengalami kecelakaan. Setelah mendapat kabar tersebut, saya langsung bereaksi. Ini adalah kesempatan bagus. Anda tidak akan pernah melepaskannya bersama-sama menampilkan drama tentang perselisihan kita untuk Anda. Tentu saja tujuan dari drama ini adalah untuk membuat Huang Funan pergi secara terbuka dan terbuka, membuat Anda merasa tidak ada orang di sekitar saya, sehingga Anda dapat mengambil tindakan dengan mudah. Benar saja, Anda tertipu. Ketika kami hendak pergi, Anda menipu saudara Xiao dan rekan magang yang pergi ke istana Tianlang bersama kami, dan melakukan penyergapan di satu-satunya cara kami mengambil umpan. Anda tidak melakukannya. Saya berharap setelah Huang Funan berpura-pura bertengkar dengan saya, dia pergi ke tempat di mana Anda disergap terlebih dahulu dan memusnahkan Anda dalam satu gerakan. Petik 2. Tidak mungkin. Orang-orang yang aku serang semuanya adalah master. Huang Funan sendiri sama sekali tidak memiliki kemampuan seperti itu. Dan mereka mengatakan bahwa orang yang menyerang mereka adalah seorang master. Xiao Ran menggelengkan kepalanya tak percaya dan bertanya. Xiao Yan tersenyum tipis, apa kamu tidak tahu dia punya istri yang baik? Istri, Huang Tingyu, maksudmu orang itu? Benar? Orang yang memusnahkan kalian semua adalah kakek Huang Tingyu. Di saat yang sama, dia juga meninggalkan beberapa orang yang selamat untuk kita, kata Xiao Yan sambil bertepuk tangan, dan Tuo Si datang bersama beberapa orang itu pelukannya. Begitu orang-orang itu melihat Xiao Ran, mereka segera berlutut dan berteriak keras, Tuan Muda, tolong. Tolong, mereka bukan manusia, Tuan Muda, selamatkan saya. Selamatkan saya. Sampah, banyak sampah. Melihat orang-orang ini, Xiao Ran tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan identitasnya, jadi dia melepas syal yang menutupi wajahnya, ya, ini aku. Aku yang melakukan semua ini. Tapi terus kenapa? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Jika kamu ingin disalahkan, kamu harus disalahkan, Xiao Yan. Jika bukan karena penampilanmu, aku akan tetap menjadi anak kesayangan keluarga Xiao, dan aku akan tetap menjadi Xiao Ran seperti sebelumnya, semua karena kamu. Penampilanmu merenggut segalanya dariku. Aku membencimu, benci kamu, benci kalian semua. Xiao Yueseng pantas mati, kamu pantas mati, dan Xiao Xiao lebih pantas mati. Jangan khawatir, setelah kamu mati hari ini, tidak lama lagi aku akan mengirim kakak Xiaomu untuk tinggal bersamamu. Hahaha, lakukan. Petik 2. Kasar, kasar. Mendengar suara ini, tubuh Xiao Ran gemetar, dia perlahan mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan ketakutan, bangun. Klan, apakah kamu masih melihatku sebagai pemimpin klan? Teriakan keras membuat takut kaki Xiao Ran, dan dia hampir terduduk di tanah. Dua orang yang keluar kali ini adalah Xiao Yueseng yang tidak sadarkan diri dan kakak Xiao, yang telah merawatnya. Melihat kemunculan mereka berdua, Xiao Yan mengedipkan mata ke arah Huang Funan dan yang lainnya. Huang Funan juga tersenyum dan mengedipkan mata kembali ke arah Xiao Yan. Hari itu ketika Xiao Yan menyebutkan racun yang tertinggal dalam mimpi, dia meragukannya pengalaman saudara Xiao, tidak mungkin untuk tidak melihat jenis racun yang diracuni oleh pemimpin klan, tetapi dia memberitahu Xiao Yan bahwa mereka tidak dapat melihat penyebab komanya, jadi hanya ada satu penjelasan, dan itu adalah saudara Xiao berbohong. Tapi kenapa dia berbohong?
Tujuan di balik ini tentu saja untuk memancing Xiao Ran, si pembunuh yang diracuni, tapi menggunakan nyawa pemimpin klan sebagai taruhan untuk menemukan pembunuh yang sebenarnya. Apakah harganya terlalu mahal? Xiao Yan dengan cepat mengetahui bahwa Xiao Yuesheng berpura-pura tidak sadarkan diri. Pertama-tama, bau obat yang menyengat di dalam ruangan sebenarnya bukanlah bau yang tertinggal saat kakak Xiao merebus obat untuk Xiao Yuesheng, melainkan sengaja membuat beberapa ramuan dengan bau yang menyengat untuk menutupi bau lain di dalam ruangan pot bunga dan dupa ekstasi di dalam pot. Sebenarnya sisa yang ada di pot bunga itu bukanlah ekstasi, melainkan obat mujarab yang mirip sekali dengan ekstasi, namanya teratai. Baunya mirip sekali dengan ekstasi, tapi ekstasi itu fungsinya untuk membuat orang pingsan, dan fungsinya memang demikian untuk menekan pernafasan manusia. Tidak memiliki efek samping pada tubuh manusia. Ditambah dengan aroma bunga lili, perpaduan keduanya menimbulkan bau yang sangat aneh. Dan bau tersebut ditambah dengan aroma mus pada cangkir teh yang sangat mirip dengan aroma bunga lili. Campuran ketiga rasa tersebut akan menyebabkan penderitanya mengalami gejala seperti dihantui, namun hanya akan membuat denyut nadi orang muncul. Itu hanya jeda sesekali saja, begitu Anda berhenti menciumnya, gejalanya akan membaik secara alami dan tidak akan berdampak apapun pada tubuh. Meskipun metode penyaluran ini sederhana, namun memiliki persyaratan yang sangat ketat pada konsentrasi dan gram setiap aroma. Tidak peduli jika ada lebih sedikit, itu akan menjadi jenis racun lain benar-benar diracuni, tapi dia mengambil resiko besar untuk memancing si peracun. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak bisa melepaskan anak itu, Anda tidak bisa menjebak serigala. Setelah memikirkan hal ini, Xiao Yan dengan tegas menyimpulkan bahwa Xiao Yuesheng berpura-pura pingsan, dan saudara Xiao bekerja sama dengan penampilannya dan berusaha bersikap realistis. Setelah itu baiklah, pembunuhnya datang untuknya, jadi operasi perburuan hantu malam ini diluncurkan. Pemimpin klan, kamu, Xiao Ran sangat terkejut saat melihat kemunculan Xiao Yuesheng. Dia dengan jelas melihat bahwa dia telah dihantui oleh hantu, dan dia hampir sekarat. Mengapa sekarang muncul utuh lagi di sini? Apakah kamu kecewa melihatku masih hidup? Xiao Yuesheng memelototi Xiao Ran dan berkata dengan garang, aku tidak menyangka itu kamu. Ketika Xiao memberitahuku bahwa kamu memiliki keraguan, aku tidak mempercayainya. Aku tidak menyangka, benarkah itu kamu? Kamu dibesarkan di keluarga Xiao. Bahkan jika kamu tidak memiliki perasaan terhadap keluarga Xiao, bagaimana dengan orang tuamu? Keluarga Xiao jika aku mati. Pernahkah kamu memikirkan apa yang akan terjadi padamu? Apakah kamu benar-benar ingin keluarga Xiao dimusnahkan? Setelah mendengar perkataan Xiao Yuesheng, Xiao Ran tiba-tiba menyadari hal ini sebelumnya, dia hanya ingin membunuh mereka agar dia bisa menjadi pewaris keluarga Xiao lagi. Aku tidak berpikir untuk menghancurkan keluarga Xiao. Tetapi semua yang kamu lakukan membuat keluarga Xiao menemui jalan buntu. Xiao Yuesheng berkata dengan marah. Jika saudara Xiao tidak memperingatkannya sebelumnya untuk waspada, kalau tidak, dia akan benar-benar terbaring di tempat tidur sekarang tidak bisa bangun, yang akan datang. Aku hanya ingin mendapatkan kembali semua milikku. Aku tidak ingin menyakiti keluarga Xiao. Xiao Ran sudah tahu bahwa dia salah, tapi agak terlambat mengetahui kesalahannya, tapi untungnya tidak menimbulkan kerugian besar. Apa menurutmu aku akan tetap mempercayaimu? Xiao Yuesheng berkata dengan sakit hati sambil menutupi dadanya, aku melihatmu tumbuh dewasa. Meskipun kamu sedikit kejam ketika kamu masih kecil, kamu masih sangat baik kepada orang yang lebih tua, apakah kamu seperti ini sekarang? Di mana itu? Berbicara tentang ini, Xiao Ran tiba-tiba teringat orang itu dan apa yang dia katakan padanya sebelumnya. Jika bukan karena kata-kata itu, dia tidak akan berani mengambil keputusan untuk meracuni Xiao Yuesheng. Tidak, bukan aku. Itu semua orang itu. Dialah yang mengatakan bahwa selama aku membunuhmu, aku akan menjadi pewaris kepala keluarga Xiao. Dia memberiku ide, dan dia bahkan memberiku ide racun. Ya, dia juga mengatakan bahwa selama aku membunuh Xiao Yan dan mendatanginya dengan tubuh Xiao Yan, dia bisa membiarkanku menerobos ke dewa tertinggi dalam waktu 3 tahun. Itu tidak ada hubungannya denganku. Setelah mendengar hal tersebut, ekspresi keheranan melintas di mata Xiao Yan dan yang lainnya secara bersamaan. Ternyata ada dalang di balik ini secara rahasia. Siapa dia? Siapa yang menyuruhmu membunuhku? Xiao Yan bertanya pada Xiao Ran, yang sudah sedikit bingung.
Dia, Xiao Ran tiba-tiba berhenti di tengah perkataannya, lalu dia terjatuh lurus ke bawah, matanya melebar. Ada anak panah panjang yang tertancap di dadanya, dan anak panah panjang itu melesat ke punggungnya bagian dada. Mata panahnya berlumuran darah, tapi mata panah yang sedikit menghitam di bawah darah itu masih bisa terlihat. Runner, Xiao Yueseng, yang paling dekat dengannya, melihat pemandangan ini dan berlari untuk menopang tubuhnya yang akan jatuh. Kakak Xiao berjalan ke arah Xiao Ran, merasakan denyut nadi Xiao Ran, lalu menggelengkan kepalanya tak berdaya, tidak ada harapan. Anak panah panjang itu menembus jantungnya. Anak panah itu juga dilapisi dengan racun yang akan menutup tenggorokannya ketika melihat darah. Pendekatan dua arah, saya tidak bisa menyimpannya, jadi maaf. Mengenai kematian Xiao Ran, Xiao Yan dan yang lainnya juga sangat patah hati, tetapi yang lebih penting, mereka baru saja berdiri di sini, dan mereka tidak menyadari panah panjang yang ditembakkan, dan mereka bahkan tidak melihat bayangan orang yang menembak panah. Ini menunjukkan betapa kuatnya orang ini, yang mengingatkan mereka pada orang yang disebutkan Si Kong Ming sebelumnya. Kedua orang ini sama-sama sangat kuat, dan mereka berdua ingin membunuh Xiao Yan, tetapi tidak satu pun dari mereka yang mengambil tindakan. Mungkinkah keduanya adalah orang yang sama? Jika panah ini ditujukan ke Xiao Yan mungkin sudah mati sekarang. Dia jelas memiliki kekuatan untuk membunuh Xiao Yan, tapi kenapa dia tidak mengambil tindakan sendiri? Namun bagaimana dengan menemukan seseorang untuk mengambil tindakan? Ketika masalah ini terungkap, dia lebih memilih membunuh seseorang dan membungkamnya daripada membunuh Xiao Yan secara langsung. Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya masih melekat di benak Xiao Yan, tapi tidak ada yang mau menjawab pertanyaan ini untuknya. Dia hanya bisa menemukan jawabannya sedikit demi sedikit sendiri. Sejak Xiao Ran meninggal, Xiao Yueseng memberinya penguburan besar-besaran sebagai murid keluarga Xiao berdasarkan prinsip bahwa orang mati adalah yang paling penting. Semua orang mati, dan semua kesalahannya hilang dengan kematiannya tidak ada hukuman yang berat. Setiap orang hanya diturunkan satu level dan didenda sejumlah uang. Masalah ini baru saja terjadi di keluarga Xiao. Xiao Yueseng berulang kali memperingatkan semua orang dalam untuk tidak menyebarkan masalah tersebut. Oleh karena itu, Xiao Ran mengorbankan nyawanya atas nama menyelamatkan sang patriark, dan itu tetap ada di hati semua orang di keluarga Xiao. Meskipun Xiao Ran melakukan beberapa hal yang salah, tapi bagaimanapun juga, Xiao Yueseng memperhatikannya tumbuh dewasa, dan dia tidak ingin dia mati dengan cara yang memalukan. Setelah masalah ini terselesaikan, Xiao Yan akhirnya tidak perlu lagi khawatir akan ada yang menikamnya dari belakang. Setelah mengatasi kekhawatiran internal, dia harus menghadapi ancaman eksternal yang kuat ini. Pria misterius tidak dia mengambil tindakan sendiri, tapi ini akhirnya menjadi sesuatu yang patut disyukuri untuk Xiao Yan. Jika orang itu sendiri yang mengambil tindakan, tidak akan ada waktu bagi Xiao Yan untuk menyelidiki dan berkembang, dan dia akan membunuhnya tanpa satupun pertemuan tatap muka. Setelah menjelaskan situasinya kepada saudara Xiao dan yang lainnya, saudara Xiao juga dengan tegas meminta untuk pergi bersama mereka. Lagi pula, dia juga melihat anak panah yang ditembakkan Xiao Ran, tetapi dia bahkan tidak melihat siapapun dengan seseorang kali ini. Sebagai makhluk abadi di kelas abadi, bagaimana mungkin Xiao Yan dan yang lainnya menyelesaikan tugas ini sendirian? Jadi setelah tinggal di keluarga Xiao selama beberapa hari, Xiao Yan dan rombongan pergi ke istana Sirius dengan menyamar. Atas saran saudara Xiao, mereka tidak pergi bersama, tetapi dibagi menjadi 3 kelompok dan pergi ke istana Sirius di 3 hari. Terburu-buru ke istana. Menurut kakak Xiao, orang itu mungkin sedang memantau Xiao Yan dan yang lainnya dalam kegelapan. Target mereka terlalu besar dan mudah terekspos. Meskipun mereka menyamar, untuk berjaga-jaga, kakak Xiao meminta Huang Tingyu dan Suner ke kedua gadis itu bekerja sama, Huang Funan dan Xiao Yan bekerja sama, dan Tuo She bekerja sama dengannya, jadi targetnya akan jauh lebih kecil. Jadi mereka dibagi menjadi 3 tim dan bergegas ke Aula Tianlang satu demi satu. Saudara Xiao juga menyuruh mereka untuk tidak langsung pergi ke Aula Tianlang. Mereka tidak mau pergi ke sana. Dia buru-buru pergi menghubungi Yan Qianqian dan yang lainnya. Masalah menghubungi Yan Qianqian diserahkan kepada Xiao Yan, sementara yang lain menemukan penginapan di dekat Aula Tianlang untuk tinggal sementara akan diberitahukan secara terpisah. Meskipun Xiao Yan dan yang lainnya merasa bahwa saudara Xiao agak terlalu berhati-hati dalam melakukan ini, pihak lain terlalu kuat demi keselamatan, lebih baik berhati-hati,
jadi semua tindakan dilakukan secara rahasia. Xiao Yan dan Huang Funan adalah orang pertama yang tiba di dekat istana Tianlang. Mereka menyamar sebagai pedagang yang menjual barang dan menemukan penginapan untuk menginap. Begitu mereka pindah ke sini, Xiao Yan dan yang lainnya memesan makanan untuk diantar ke kamar. Saat pelayan sedang mengantarkan makanan, Xiao Yan mengambil kesempatan untuk menjatuhkannya, mengenakan pakaiannya, dan mengubahnya menjadi miliknya penampilan. Saya keluar ruangan dengan membawa nampan. Semuanya berjalan dengan cepat dan lancar. Setelah Xiao Yan membawa nampan ke dapur belakang, dia segera mengganti pakaiannya dan berjalan keluar dari pintu depan dengan megah. Setelah berganti pakaian beberapa kali dalam perjalanan, dia akhirnya memasuki Aula Tianlang Aula. Itu berganti nama menjadi Istana Haotian. Setelah berputar-putar, Xiao Yan akhirnya sampai di istana tempat Yan Qianqian berada. Karena aula utama dibom oleh Xiao Yan dan belum dibangun, Yan Qianqian untuk sementara menggunakan aula samping sebagai kantornya berpura-pura menjadi penjaga dan menyelinap masuk. Setelah menunggu beberapa saat, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk menatap mata Yan Qianqian. Dia diam-diam mengubah kembali penampilannya sendiri. Setelah melihat Yan Qianqian tubuhnya jelas terguncang, dan kemudian dia melihat gaun Xiao Yan dan memahami maksud Xiao Yan. Setelah mengusir semua orang, Yan Qianqian segera menarik Xiao Yan ke aula samping. "Kenapa kamu di sini? Dan kamu berpakaian seperti ini?" Yan Qianqian melihat pakaian Xiao Yan dan bertanya dengan aneh. Xiao Yan menceritakan semuanya pada Yan Qianqian. Yan Qianqian setuju dengan kehati-hatian saudara Xiao. Bagaimanapun, lawannya kali ini tidak biasa. Kemudian Yan Qianqian memanggil si Kong Ming, yang selama ini tinggal di sini, dan melihat Xiao He juga terkejut dengan kedatangan Yan, dan mereka bertiga dengan cepat mendiskusikan apa yang akan terjadi dalam 5 hari ke depan. Setelah mendiskusikannya secara kasar, mereka memutuskan bahwa jika ada situasi sementara di masa depan, Yan Qianqian akan mengirim seseorang untuk memesan Tianzi di Tianfuin di luar kota, yang merupakan penginapan tempat tinggal Xiao Yan saat ini, dengan harga tinggi, 1 tael emas ungu. Setelah itu, Xiao Yan mengganti pakaiannya dan meninggalkan istana Tianlang lagi, dan kembali ke kamarnya. Pada siang hari itu, dia dan Huang Funan pergi berjalan-jalan di jalan, bertemu orang lain, dan menuliskan rincian yang disepakati pada sebuah catatan. Di atas, ketika kedua orang itu berpapasan, mereka menyelesaikan penyerahan catatan tersebut. Tidak ada kontak mata dengan mereka selama keseluruhan proses, seolah-olah mereka adalah 2 orang asing. Di bawah penyerahan rahasia seperti itu, batas waktu yang disepakati dengan orang tersebut akhirnya tiba. Pada hari ini, si Kong Ming datang ke hutan di sebelah barat kota bersama Xiao Yan yang diikat dengan tali peri. Dia tidak mengambil tubuh Xiao Yan seperti yang dijanjikan, tetapi ingin berpura-pura berada di depan orang yang begitu kuat orang. Kematian adalah hal yang sangat sulit. Kedua, ia merasa orang yang hidup lebih berguna daripada orang mati, sehingga setelah berdiskusi, mereka berubah dari berpura-pura mati menjadi langsung membawa orang hidup. Si Kong Ming menyeret Xiao Yan yang tangannya diikat ke dalam hutan. "Kemana kamu akan membawaku?" Xiao Yan, yang dengan enggan diseret dari belakang, tidak bisa menahan keluhannya. "Diam, ikuti saja aku, di mana semua omong kosong ini. Hentikan mulutmu dengan omong kosong lagi." Si Kong Ming mau tidak mau mengancam. Si Kong Ming datang ke tempat dia bertemu pria itu terakhir kali, mengikat Xiao Yan ke pohon di dekatnya, dan duduk di tunggul pohon, menunggu pria itu datang. Siapa tahu, kali ini dia akan menunggunya lagi. Setengah bulan. Sialan, apakah orang itu mempermainkanku? Sudah setengah bulan dan dia masih belum datang. Si Kong Ming mau tidak mau melihat ke hutan kosong di sekitarnya dan mengutuk. "Haha, Xiao Yan, yang telah diikat di pohon selama setengah bulan tanpa air, tersenyum lemah, haha, kamu tertipu. Sudah kubilang aku tidak berharga dan tidak ada yang menginginkanku, tapi kamu tetap tidak menginginkanku, percaya itu." Petik 2. Bentak. Si Kong Ming berbalik dan meninju perut Xiao Yan. Meskipun pukulannya tidak dengan kekuatan penuh, pukulannya sangat keras. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan. "Ah, biarkan kamu tertawa lagi. Lupakan saja, tidak perlu menunggu lagi, ayo pergi." Setelah itu, si Kong Ming berbalik dan melepaskan ikatan tali yang diikatkan pada Xiao Yan, suara mendesing. Bentak. Tepat ketika si Kong Ming hendak melepaskan ikatan Xiao Yan dan membawa Xiao Yan pergi, sebuah batu menghantam punggung tangannya.
Rasa sakit di tangannya membuatnya berteriak kaget, dan tanpa sadar tangannya terlepas dari tali. Dia melihat punggung tangannya yang agak merah dan bengkak, lalu ke batu seukuran kedelai di tanah. Dia tiba-tiba mengerti dan berteriak keras ke langit yang kosong. Apakah ini menarik? Aku datang dengan tulus, tapi kamu menghindariku. Jika kamu tidak ingin menyelesaikan kesepakatan ini, kamu seharusnya memberitahuku lebih awal. Aku tidak punya waktu untuk bermain petak umpet denganmu. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Si Kongming memutuskan tali yang diikatkan di tubuh Xiao Yan, memperlihatkan tali abadi yang masih terikat di dalamnya. Dia menyeret Xiao Yan dan berjalan keluar hutan dengan marah. Pada saat ini, sesosok tubuh melayang turun dari langit. Jangan marah, pahlawan bertangan 3, bukankah ini hanya untuk memastikan tidak ada yang salah? Saat dia berbicara, pria itu dengan lembut mengangkat telapak tangannya, dan Si Kongming merasakan kekuatan isap yang kuat di punggungnya menyedotnya ke dalam. Saat dia tersedot ke dalam, Xiao Yan, yang sedang memegang tangannya, juga tersedot ke dalam, dan setelah meluncur mundur untuk jarak tertentu, Si Kongming akhirnya mendapatkan kembali pijakannya. Dia berbalik dan melihat seorang pria berjubah hitam besar berdiri di depannya, dan aura pria itu begitu besar sehingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Pria itu melirik ke arah Xiao Yan, yang sedang memegang tangan Si Kongming, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kesepakatan di antara kita adalah kamu membawa jenazahnya. Mengapa kamu membawa orang yang hidup? Si Kongming tertegun dan memandang pria ini dengan rasa ingin tahu. Aku berkata kepadamu, yang hidup tidak lebih berharga dari yang mati. Aku menangkapmu hidup-hidup dan kamu masih tidak bersedia. Jika kamu tidak bersedia, maka aku akan memberikannya kepada kamu sekarang. Bunuh saja dia, kalau tidak kamu akan menuduhku tidak mematuhi aturan dan tidak memberiku buah kaca Phoenix api. Mengatakan demikian, Si Kongming mengangkat telapak tangannya dan hendak menamparkan kepala Xiao Yan. Sebelum telapak tangannya jatuh, dia merasakan kekuatan lembut menetralkan kekuatan telapak tangannya. Tidak perlu, karena kamu telah membawa semua orang yang masih hidup, mengapa repot-repot membunuh mereka? Oke, berikan saja padaku. Sambil berkata begitu, pria berjubah hitam hendak mengambil Xiao Yan yang diikat dari tangan Si Kongming, namun tangannya yang terulur di udara tiba-tiba dihadang oleh Si Kongming. Di mana Fire Phoenix Glaze Fruit? Kamu harus memberiku Fire Phoenix Glaze Fruit terlebih dahulu sebelum aku bisa memberikannya kepadamu. Kalau tidak, jika kamu mengambilnya dan melarikan diri, di mana aku akan menemukanmu? Cara tawar-menawar. Pria berjubah hitam itu mengangguk, membalikkan telapak tangannya, dan sebuah kotak kayu berwarna coklat tua muncul di hadapannya. Dia mendorongnya ke depan, dan kotak kayu itu terlihat di mata Si Kongming. Si Kongming mengambil kotak kayu itu dengan penuh semangat, dan dengan hati-hati saat membukanya. Dia tahu nama buah mengkilap Phoenix api, tapi dia belum pernah melihatnya. Dengan hati yang gugup, saya perlahan membuka kotak kayu itu dan melihat buah berbentuk bola emas tergeletak dengan tenang di dalamnya. Meskipun saya tidak mengambilnya, saya masih bisa merasakan energi besar yang terkandung di dalamnya. Ini adalah buah mengkilap Phoenix api. Si Kongming tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Buah mengkilap Phoenix api ini konon merupakan benda ajaib yang dapat memotong rambut dan membersihkan sumsum juga meningkatkan kekuatan seseorang. Sangat menyenangkan memikirkan hal sebaik itu, naik satu level. Saat Si Kongming sangat bersemangat, suara mengganggu datang dari belakangnya. Haha, ini palsu, palsu. Si Kongming tertegun, lalu menatap Xiao Yan, bagaimana kamu tahu ini palsu? Xiao Yan tersenyum tipis, karena aku telah mengambil buah kaca Phoenix api yang asli. Apa, pernahkah kamu mengambil buah mengkilap Phoenix api? Si Kongming bertanya dengan heran. Dia berkata bagaimana Xiao Yan bisa begitu kuat di usia yang begitu muda dan memiliki efektivitas tempur yang begitu hebat. Buah mengkilap Phoenix. Jika itu masalahnya, itu masuk akal. Xiao Yan memandang pria berjubah hitam yang tak terlihat itu dan berkata, ya, saya cukup beruntung untuk mengambilnya, jadi saya tahu identitas sebenarnya dari Fire Phoenix Glaze Fruit. Meskipun buah ini juga disebut Fire Phoenix Glaze Fruit, ini memiliki efek meningkatkan kekuatan, tetapi ini bukan buah kaca Phoenix api yang asli, jadi hanya dapat meningkatkan kekuatan, tetapi tidak dapat menyembuhkan luka dalam. Bagaimana kamu tahu kalau aku? Si Kongming tiba-tiba bertanya ketika mendengar ini. Dia takut jika dia terus berbicara, Xiao Yan akan mengungkapkan rahasianya.
Xiao Yan juga tiba-tiba menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan, tetapi dia tidak panik, tetapi menjawab dengan tenang, buah mengkilap Phoenix Api hanya memiliki dua fungsi utama, untuk meningkatkan kekuatan dan untuk mengobati luka dalam. Dengan kekuatanmu saat ini, lihat, kamu pasti tidak mengikatku dan menunggu di sini selama setengah bulan hanya untuk menambah kekuatanmu. Terlihat dari kekuatan pikiranmu bahwa kamu pasti ingin mengobati luka dalam. Haha, mereka bilang Xiao Yan sangat teliti seperti rambut dan mengamati setiap detail. Sekarang sepertinya itu memang benar. Tapi ada satu hal yang kamu salah katakan, yaitu, ini buah kaca Phoenix Api yang asli. Pria berjubah hitam mendengarkan kata-kata Xiao Yan, Huan berkata sambil tersenyum, sekarang, bisakah kamu menyerahkan Xiao Yan kepadaku? Si Kongming tertegun dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Untungnya, Xiao Yan telah membodohinya, jika tidak semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Dia mengangguk cepat, oke. Lalu dia mendorong Xiao Yan, dan Xiao Yan perlahan berjalan ke arah pria berjubah hitam, sementara mata si Kongming tertuju pada Xiao Yan dan pria berjubah hitam. Tanpa berkedip jubah hitam, si Kongming membacakan mantra, dan tali pengikat peri di tubuh Xiao Yan terbuka sebagai tanggapan. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan meraih jubah di wajah pria berjubah hitam. Adegan tiba-tiba ini membuat pria berjubah hitam tidak bisa bereaksi sama sekali, tapi dia secara naluriah mundur, nyaris menghindari tangan Xiao Yan. Namun, meskipun gerakan ini tidak memungkinkan dia untuk melihat wajahnya seperti yang diharapkan, itu juga didapat dari tangannya sepotong kain robek dari jubahnya. Seperti yang diharapkan, kamu memang licik. Seperti yang diharapkan dari Xiao Yan. Pria berjubah hitam melihat sepotong kecil kain hitam di tangan Xiao Yan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, tapi sayang sekali kita sejauh ini berbeda dalam kekuatan, jadi kamu bisa berhenti mengkhawatirkannya. Saat dia mengatakan itu, pria berjubah hitam itu memandang ke arah si Kongming yang berdiri di sampingnya. Si Kongming, beraninya kamu berbohong padaku. Maka kamu harus membayar harga atas tindakanmu. Lalu aku melihat tangan kanan pria berjubah hitam itu berubah menjadi cakar, dan dia menghisapnya ke arah si Kongming dan kotak kayu berisi Fire Phoenix Glaze Fruit di tangannya langsung terbang, dan kotak kayu itu seketika dilepaskan, sebelum si Kongming sempat bereaksi, dia merasakan bekas telapak tangan menghantamnya dengan suara angin yang pecah. Bang! Si Kongming langsung terkena telapak tangan tersebut, dan seluruh tubuhnya langsung jatuh dari langit seperti layang-layang yang talinya putus. Senior, kemana harus lari? Xiao Yan dengan cepat bergegas menuju tubuh si Kongming yang jatuh, dan di ujung lain, saat pria berjubah hitam hendak pergi, dua orang muncul di langit. Huang Funan, Tuo Si, aku tahu Xiao Yan ada di sini, jadi kamu pasti akan datang, tapi apa yang akan terjadi jika kamu datang? Itu hanya untuk mati. Pria berjubah hitam itu hendak mengangkat tangannya untuk memindahkan kedua orang itu menghalangi jalan di depannya. Saat dia membukanya, beberapa sosok muncul lagi di belakangnya. Bagaimana dengan kita? Pria berjubah hitam itu berbalik untuk melihat keempat orang baru di belakangnya, matanya menyapu wajah Yan Qian, saudara Xiao dan Huang Tingyu satu persatu. Ketika dia melihat Suner berdiri di samping Huang Tingyu, tubuhnya tiba-tiba bergetar sedikit. Dia terguncang, pupil matanya sedikit mengecil, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Hei, semuanya ada di sini. Menyerah. Kami punya 1, 2, 3, 4, total ada 7 orang di sini, dan kamu hanya punya 1 orang. Berhentilah meronta, buka jubahnya, dan mari kita lihat siapa kamu. Huang Funan berdiri di sana dan berkata dengan arogan, tidak peduli seberapa kuat dia, setidaknya dia tidak bisa kehilangan momentum. Hahaha, pria berjubah hitam memandang orang-orang ini dan tertawa. Kemudian dia melihat ke arah Xiao Yan yang sedang menyembuhkan si Kongming di bawah tanah, dan Suner di antara kerumunan. Aku tidak bisa melakukan apapun padamu, tapi bukan berarti aku tidak bisa melakukan apapun pada mereka. Saat dia mengatakan itu, pria berjubah hitam mengangkat telapak tangannya dan memukul Huang Funan di depannya. Anan, sial, Huang Tingyu buru-buru berlari menuju Huang Funan. Huang Funan menutupi dadanya dengan tangannya dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Aku baik-baik saja. Pada saat yang sama, saudara Xiao dan Yan Qian menyerang pria berjubah hitam pada saat yang sama, tetapi pria berjubah hitam hanya menghindari serangan gabungan mereka dan kehilangan pandangannya dalam sekejap mata. Gerakan yang sangat cepat, kakak Xiao hanya bisa menghela nafas. Itu benar,
Jika dia tidak bermaksud melakukan sesuatu pada kita, jika tidak, tidak ada dari kita yang bisa kembali hari ini. Yan kian-kian melihat sosok tak kasat mata di langit dan berkata perlahan pernah dilihat sejauh ini. Orang terkuat, dilihat dari kekuatannya, mungkin yang terbaik di antara kelas abadi. Saudara Xiao mengangguk, lalu berjalan ke sisi Huang Funan dan bertanya dengan prihatin, Huang Funan, kamu baik-baik saja? Huang Funan menggelengkan kepalanya, untungnya, Tingyu melemparkan lonceng emas tepat waktu, jika tidak, kamu tidak akan bisa melihatku sekarang, tetapi kekuatan orang ini benar-benar menakutkan, bahkan jika lonceng emas memblokir sebagian besar kekuatan serangannya adalah sangat kuat, tapi tetap saja membuat darahku mendidih. Huang Funan ingin mengucapkan beberapa patah kata lagi, tapi dia mendengar seruan Xiao Yan dari bawah. Ayo cepat, dia sekarat. Apa? Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang bergegas menuju Xiao Yan. Hanya Suner yang berdiri tak bergerak, matanya masih menatap ke langit tempat pria berjubah hitam itu pergi, seolah memikirkan sesuatu pertama kali. Suner merasakan keakraban yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah dia pernah melihat orang ini sebelumnya. Rasa keakraban ini bukan hanya tentang penampilan, tetapi perasaan keakraban. Perasaan ini membuat Suner merasa sangat aneh, terutama tatapan dia ke arah Suner barusan, yang tiba-tiba terlintas gambaran di benaknya, tetapi gambar itu muncul begitu cepat sehingga dia tidak bisa memikirkan apapun. Melihat dan melihatnya sosok yang pergi membuat Suner merasa sangat familiar, tapi dia tidak bisa mengingat apapun. Suner mengerutkan kening, dan perasaan sakit kepala yang membelah menghantam jantungnya lagi. Dia mengepalkan tangan kanannya dan terus memukul kepalanya yang sakit dengan tangannya, seolah-olah dia ingin menghilangkan sebagian dari sakit kepalanya, tetapi sakit kepala itu terasa. Bukan saja tidak melambat, tapi juga cenderung bertambah parah, menyebabkan dia mengerang kesakitan. Pada saat ini, Xiao Yan, yang dikelilingi oleh semua orang, mendengar erangan yang familiar, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melalui lapisan kerumunan di luar, Xiao Yan melihat Suner, yang berdiri tegak di langit, mata Yan melebar seketika, lalu dia mendorong si Kong Ming yang tak sadarkan diri dalam pelukannya ke pelukan Huang Funan di sebelahnya. Jaga dia. Setelah mengatakan itu, dia mendorong Huang Funan menjauh dan bergegas menuju langit. Saat ini, perhatian semua orang terfokus pada si Kong Ming, kecuali Huang Funan. Tidak ada yang terlalu memperhatikan saat Xiao Yan pergi. Huang Funan hanya melirik ke langit dengan Xiao Yan di sini. Saya yakin tidak akan ada masalah besar. Suner, ada apa denganmu? Kepalamu mulai sakit lagi. Xiao Yan bergegas mendekat dan mengulurkan tangannya untuk menopang Suner. Dia memegang pinggangnya dengan satu tangan dan memegang lengannya dengan tangan lainnya, dan dengan hati-hati membawanya turun dari langit dan menurunkannya. Dia pergi ke pohon dan meminta Suner duduk perlahan di dekat pohon. Suner, apakah kamu merasa lebih baik? Kenapa tiba-tiba kamu mulai sakit lagi? Xiao Yan bertanya dengan heran. Dulu, setiap kali Suner sakit kepala, itu karena beberapa tindakannya mengingatkan Suner akan masa lalu, dan dia akan sakit kepala masa lalu. Dia takut membuat Suner sakit kepala lagi, tapi kali ini dia sepertinya tidak melakukan apa-apa. Mengapa Suner juga sakit kepala? Melihat kerutan Suner semakin erat, Xiao Yan tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Suner sakit kepala. Dia tidak bisa melakukan apapun kecuali tetap bersamanya, yang membuatnya sangat frustrasi tidak nyaman dan terus-menerus memukul kepalanya dengan bang-bang. Xiao Yan mengubah telapak tangannya menjadi pisau dan berkata kepada Suner. Suner, maafkan aku. Setelah mengatakan itu, dia hendak memukul bagian belakang leher Sun dengan tangannya, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan rasa dingin di tangannya, dan melihat tangan Sun yang pucat dan dingin memegang erat pembuluh darah Xiao Yan di tangan kanannya yang hendak terjatuh menonjol keluar, yang menunjukkan rasa sakit seperti apa yang dialami pemiliknya sekarang. Suner menggelengkan kepalanya dengan sedih dan berbisik, tidak, aku ingin melewatinya sendiri. Lewati. Mendengar perkataan Suner, Xiao Yan memegang telapak tangan Suner dengan punggung tangannya dan menggunakan telapak tangannya yang hangat untuk terus menyampaikan sedikit kehangatan ini kepada Suner. Suner juga punya pertimbangannya sendiri. Dia tidak ingin terus seperti ini selamanya. Dia ingin mencoba melihat apakah dia bisa melewatinya. Mungkin setelah dia melewatinya, dia bisa memulihkan ingatannya. Saya tidak ingin hidup dengan amnesia sepanjang waktu. Halo cantik, Xiao Yan. Aku tahu di mana itu. Beri aku setetes darahmu dan kamu bisa keluar.
Bisakah kamu mengabulkan permintaan kecilku ini? Ini adalah harta paling berharga yang kumiliki. Adegan muncul dari benak Suner. Pada saat yang sama, di sisi lain, seorang pria berjubah hitam berjongkok di tanah dengan tangan di dada depannya. Sialan, sakit lagi. Wanita yang sulit. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan botol giok, menuangkan 2 pil bundar, memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu duduk bersila, dengan tenang menekan rasa sakit. Adapun Suner, saat pemandangan itu terlintas di benaknya satu persatu, kesadarannya menjadi semakin kabur. Lambat laun, dia kehilangan kesadaran. Xiao Yan memeluk Suner, Huang Funan dan yang lainnya membawa Si Kongming, dan kelompok itu bergegas ke Tianfuin tempat mereka tinggal sebelumnya. Setelah menyelesaikan Suner, Xiao Yan pergi mengunjungi Si Kongming di sebelah. Ketika dia memasuki kamar, dia melihat saudara Xiao dan yang lainnya berdiri di kamar Si Kongming di tempat tidur dengan wajah pucat, tanpa bekas darah. Bagaimana kabarnya? Xiao Yan bertanya sambil menatap kakak Xiao yang berdiri di samping tempat tidur. Saudara Xiao menggelengkan kepalanya, situasinya tidak terlalu optimis. Telapak tangan pria berbaju hitam hampir mengganggu hampir 80% meridiannya. Ini karena kekuatannya sendiri. Jika salah satu dari kita, dia pasti sudah mati. Di tempat, baguslah dia masih bisa bernafas. Tapi dia sudah mengidap penyakit lama, dan sekarang luka lama belum sembuh dan malah bertambah baru. Seluruh badan bisa dikatakan rusak. Sekarang kita hanya bisa gunakan energi abadi untuk menggantungnya sementara nyawanya, tapi ini bukanlah solusi jangka panjang. Jika tidak ada obat yang baik untuk menyembuhkan lukanya, mungkin tidak akan memakan waktu beberapa bulan. Serius sekali, Xiao Yan mau tidak mau bertanya dengan heran. Dia melihat pria berjubah hitam itu baru saja menamparnya dengan santai, tapi dia sebenarnya terluka parah. Xiao Yan memiliki pemahaman baru tentang kekuatan sebenarnya dari pria berjubah hitam. Ya, tapi inti masalahnya adalah lukanya sangat serius sehingga obat mujarab biasa tidak akan bekerja sama sekali, dan sekarang kita tidak dapat menemukan obat mujarab yang cocok untuk mengobati lukanya. Mendengar perkataan kakak Xiao, Xiao Yan tiba-tiba teringat sesuatu dan segera mengeluarkan selembar perkamen tua dan usang dari cincinnya. Saudara Xiao, lihat apakah ini berhasil. Resep ramuan ini telah diserahkan kepadanya sebelumnya, diberikan kepadaku untuk mengobati penyakit lama di tubuhnya. Apakah ramuan ini berguna untuk lukanya saat ini? Saudara Xiao mengambil potongan perkamen itu dan membacanya dengan cermat, pil yang menghidupkan kembali jiwa. Saudara Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya setelah membaca resep ramuan. Saya tidak tahu banyak tentang alkimia ini, tetapi gagasan tentang resep ramuan ini sepertinya agak liar. Saya belum pernah melihat resep ramuan yang begitu aneh. Xiao Yan, bukankah kamu ahli alkimia? Apakah kamu tidak tahu keampuhan ramuan ini? Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya tak berdaya. Aku juga tidak mengerti. Sebelumnya, Senior Sikong hanya mengatakan bahwa ini adalah ramuan yang dapat menyembuhkan luka dalam, tetapi ada beberapa masalah kecil pada ramuan tersebut, jadi dia menemukan banyak ahli alkimia, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Setelah memurnikannya, saya pikir tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Bagaimana kalau saya mencoba memperbaikinya? Karena ramuan ini dapat mengobati luka dalam, saya pikir itu juga memiliki efek tertentu dalam pengobatan cederanya saat ini. Saudara Xiao mengangguk, hanya itu yang bisa kami lakukan sekarang. Jangan khawatir di luar, kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk membantu Anda mempertahankan hidupnya, dan kami pasti akan bertahan sampai Anda keluar. Tidak ada psikologis apapun beban, lakukan saja yang terbaik. Xiao Yan mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya, jadi dia memesan kamar di sebelahnya dan meminjam penutup lonceng emas Huang Tingyu untuk menutupi dirinya dan seluruh ruangan. Kali ini alkimia sangat berisiko, dan dia harus memastikan cukup tenang. Setelah memasuki ruangan, Xiao Yan memanggil Yue Ye dan menyerahkan perkamen itu. Ada sesuatu yang aneh di ramuan itu. Dia harus memastikannya. Dia tidak ingin ditipu oleh orang lain tanpa menyadarinya. Yue, lihat resep ini. Begitu Yue Ye mengambil perkamen itu dan melihatnya sekilas, Xiao Yan melihat tubuhnya bergetar hebat tak terkendali, dan Xiao Yan benar-benar menitikkan air mata saat melihat Yue Ye. Yue, kamu baik-baik saja? Xiao Yan bertanya dengan suara rendah sambil menatap Yue seperti ini. Dia tidak mengerti kalau itu hanya resep pil, jadi kenapa dia membuat dirinya menangis. Ketika Yue Ye mendengar pertanyaan Xiao Yan,
dia tiba-tiba terbang ke depan Xiao Yan, memegang selembar perkamen yang beberapa kali lebih besar dari dirinya dan berteriak pada Xiao Yan, "Dari mana kamu mendapatkan benda ini?" Xiao Yan ketakutan dengan penampilan Yue Ye. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab, "Ya, itu. Si Kong Ming memberikannya kepadaku." Setelah mengatakan ini, Xiao Yan menyadari betapa bersemangatnya Yue Ye. "Yuai, ada apa? Kamu tahu resep ini?" Yue Ye mengangguk berat dengan air mata berlinang. "Ya, ini adalah resep Tuan Tua. Bahkan tulisan di perkamen ini adalah milik Tuan Tua. Aku ingat setiap resep yang ditulis oleh Tuan Tua, aku ingat semuanya." Tuan Tua, sungguh, satu-satunya orang yang bisa membuat Yue Ye begitu bersemangat adalah majikan lamanya yang sudah meninggal. Tampaknya hubungan antara Yue Ye dan majikan lamanya sangat dalam, tapi jika resep ini ditulis oleh majikan lama Yue Ye, maka Xiao Yan berkata mungkin itu benar-benar dapat disempurnakan. "Yuai, tahukah kamu fungsi ramuan ini?" Yue Ye menenangkan emosinya yang sedikit tidak terkendali, menyeka air matanya, dan melihat resep pil di perkamen lagi. "Aku tahu, ini adalah pil peremajaan King Hun, pil tingkat D yang dapat menyembuhkan penyakit dalam tubuh. Untuk luka serius juga dapat memurnikan kekuatan mental seseorang dan membuatnya bersinar. Namun efek sampingnya juga sangat jelas, yaitu orang yang meminum ramuan ini akan kehilangan seluruh energi abadinya dalam waktu setengah bulan dan menjadi sempurna lemah. Bisa dibilang satu orang saja tidak sebaik orang biasa, tapi fenomena ini akan hilang setelah setengah bulan. Lalu dengan kondisi fisik si Kong Ming saat ini, bisakah dia meminum ramuan ini?" Oke. Setelah Yue Ye mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan kemudian menatap Xiao Yan dengan mata terbelalak. "Kamu tidak ingin memperbaiki ramuan ini, kan?" Xiao Yan tersenyum tipis. "Kenapa tidak? Sama sekali tidak. Ramuan ini diciptakan oleh Tuan Tua untuk dikagumi orang. Orang biasa tidak bisa menyempurnakan ramuan ini sama sekali. Ada dua sifat berbeda dalam ramuan itu, dan sulit bagi orang biasa untuk menggabungkannya. Prosesnya memurnikan pil juga sangat berbahaya. Saya pikir Tuan Tua hampir meledakkan dirinya saat mencoba mempelajari pil ini. Dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa melakukannya." "Sama sekali tidak." Yue Ye dengan cepat menghentikannya, memikirkan Tuan Tua itu sekarang bahkan adegan pengambilan obat mujarab masih sedikit menakutkan hingga saat ini. "Tidak apa-apa, apakah kamu lupa, saya telah berlatih teknik fusi Tai Chi Bagua. Meskipun saya belum banyak melatihnya, seharusnya tidak menjadi masalah untuk memadukan pil kecil, bukan?" Xiao Yan berkata dengan optimis. Yue Ye merenung sejenak, jika itu masalahnya, mungkin masih ada kesempatan lagi untuk mencobanya. Setelah Xiao Yan dan Yue Ye berdiskusi lama, mereka memulai percobaan pertama mereka. Harus dikatakan bahwa si Kong Ming sangat baik. Dia tahu bahwa ramuan itu sulit untuk dimurnikan, jadi dia mengabaikan harga dan kuantitas ramuan itu. "Saya menyiapkan lebih dari 10 porsi semua ramuan. Tahukah Anda, ketika mencari seseorang untuk membuat obat, biasanya Anda menyiapkan 2 eksemplar bahan obat, dan paling banyak 3 eksemplar saja sudah cukup. Lagi pula, ada bahan obat yang cukup berharga, bahkan ada yang tak ternilai harganya di pasaran Kongming, siapkan saja langsung. Lebih dari 10 eksemplar juga sangat jarang. Namun, jika dia benar-benar hanya menyiapkan 2 atau 3 salinan, Xiao Yan benar-benar tidak dapat menjamin bahwa dia bisa mempraktikkannya. Bahkan sekarang, dia tidak sepenuhnya yakin, lagi pula, dia belum pernah mencoba metode alkimia seperti itu sebelumnya. Xiao Yan diam-diam duduk bersila dan melihat perkamen tipis ini. Dia melihat resep yang tercatat di kertas ini berulang kali. Menurut urutan yang tercatat dalam resep, semua kemungkinan situasi yang mungkin dia temui selama alkimia proses telah tercakup. Saya memikirkannya lagi dan lagi dalam pikiran saya, mencoba meminimalkan kemungkinan kegagalan. Tapi bagaimanapun juga, hanya berpikir tidak bisa memainkan peran besar. Ini terutama tergantung pada latihan. Karena materinya terbatas dan tidak ada obat mujarab tambahan untuk dipraktikkan Xiao Yan, jadi setiap kali Xiao Yan mencoba, dia harus berhati-hati dan tidak mentolerirnya. Dia sedikit ceroboh. Xiao Yan duduk bersila, menutup matanya dengan tenang, menyesuaikan mentalitasnya sebaik mungkin, dan kemudian memulai pemurnian pertamanya. Kuali obat putih dan api merah muda pucat berguling-guling di depannya. Obat mujarab satu demi satu terus-menerus ditelan oleh api panas, sebagai imbalan atas esensi obat mujarab setetes demi setetes.
Xiao Yan telah melakukan pekerjaan tempering awal dengan sempurna, tidak peduli apa jenis dan jumlah ramuannya, itu akan dengan cepat berubah menjadi esensi yang dia butuhkan di tangannya. Setelah langkah pertama pemurnian dan ekstraksi selesai, langkah selanjutnya adalah langkah paling kritis. Dia harus sepenuhnya mengintegrasikan esensi ramuan ini setetes demi setetes, dan ini termasuk apa yang dikatakan Si Kong Ming sebelumnya. Mari kita gabungkan ketiganya terlebih dahulu. Yue Ye berdiri di bahu Xiao Yan, mengulurkan tangannya dan berkata pada tetes esensi ramuan yang ditempatkan di depan Xiao Yan. Xiao Yan tidak tahu apa-apa tentang ramuan ini, dan Yue Ye telah melihat pemurnian lengkap dari ramuan ini dengan matanya sendiri, proses produksi, jadi sangat cocok baginya untuk mengarahkan Xiao Yan. Xiao Yan mengikuti instruksi Yue Ye dan bergerak maju dengan lancar selangkah demi selangkah. Kehalusannya membuat Xiao Yan tidak percaya bahwa ramuan semacam ini sangat sulit untuk disempurnakan. Langkah selanjutnya adalah langkah tersulit. Berkonsentrasilah. Tepat ketika Xiao Yan merasa sedikit berpuas diri, pengingat Yue Ye terdengar dari telinganya lagi. Mendengar suara ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan keras, menarik kembali pikirannya yang mengembara, dan memfokuskan kembali perhatiannya pada kuali obat yang terbakar di depannya. Hancurkan ini. Setelah mendengarkan perintah Yue Ye, Xiao Yan mengangguk tanpa sadar, lalu mengambil botol giok yang berisi esensi ramuan, membuka sumbatnya dan menuangkan setetes cairan ke dalamnya tiba-tiba melebar. Dia menunjuk setetes cairan di depannya, menoleh dan bertanya pada Yue Ye dengan heran. Apakah kamu yakin ini dia? Yue Ye mengangguk, ya, itu dia. Apakah menurutmu ini sesederhana alkimia sebelumnya? Saatnya menggunakan teknik fusi Tai Chi Bagua. Ingat, kamu harus berhati-hati saat melakukan fusi, itu bisa terjadi kapan saja. Meledaknya oven. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk pelan setelah mendengar ini. Meskipun dia memiliki pemahaman tertentu tentang ramuan ini sebelumnya, dia tidak tahu bahwa itu adalah metode fusi. Meskipun produk setengah jadi di depannya yang menggabungkan berbagai ramuan terlihat sangat lembut, Xiao Yan memahami bahwa karena ramuan yang dicampur sebelumnya semuanya berbahan dasar air, maka sudah dalam keadaan hampir jenuh digabungkan, hal itu dapat menyebabkan disintegrasi. Solusi terbaik saat ini adalah menemukan ramuan ringan dengan sifat yang sama dan perlahan-lahan memadukan dan melautkannya, daripada langsung menggabungkan ramuan atribut api dengan metode fusi seperti itu. Ini adalah hal yang tabu di dunia alkimia. Tapi sekarang dia diminta untuk menggabungkannya secara paksa meskipun ada hal yang tabu. Tidak heran Si Kong Ming menemukan begitu banyak ahli alkimia sebelumnya, dan bahkan ahli alkimia tidak dapat memperbaikinya. Bahkan guntur dan api ekstrim Xiao Yan sendiri hanyalah perpaduan dari guntur dan kilat, keduanya tidak saling eksklusif. Jika Yue Ye tidak mengatakan bahwa dia telah melihat tuan lamanya memurnikan ramuan ini, dia akan mengira bahwa resep ini hanya ditulis dengan santai. Tapi karena dia sudah berjanji pada Si Kong Ming, dia harus mencobanya. Selain itu, dia juga ingin mencoba teknik penggabungan Tai Chi Bagua, yang sudah lama dia latih. Dia mengingat kembali isi teknik penggabungan Tai Chi Bagua, dan kemudian perlahan-lahan menggabungkan keduanya untuk pertama kalinya sesuai dengan metode yang tertulis di buku itu. Tapi ketika keduanya baru saja bersentuhan, hanya terdengar suara ledakan, dan seluruh kuali obat sedikit bergetar. Xiao Yan menatap tanpa daya pada ramuan yang berubah menjadi abu di depannya untuk obatnya, kualinya cukup kuat. Diperkirakan hanya karena ledakan hari ini, dia harus menggantinya dengan kuali obat yang baru. Bukannya Xiao Yan belum pernah melakukan ini sebelumnya, tapi ini pertama kalinya dia meledakkan tungku dengan begitu rapi seperti hari ini. Kumpulan bahan obat pertama ini dibuang seperti ini. Jika tidak, orang akan mengatakan bahwa alkimia adalah industri yang menghabiskan banyak uang. Nilai dari kumpulan bahan obat yang baru saja dihancurkan Xiao Yan sudah lebih dari biaya tahunan orang biasa keluarga. Ini akan menjadi beberapa kali lebih banyak. Jika Si Kong Ming tidak menyiapkan begitu banyak set bahan obat sebelumnya, jika tidak, biaya bahan obat ini saja akan cukup untuk menyebabkan Xiao Yan bangkrut. Tapi ini juga salah satu keuntungan menjadi seorang alkemis, yaitu bisa menggunakan bahan obat yang disediakan orang lain untuk berlatih. Mari kita kembali ke topik. Pemurnian pertama Xiao Yan tidak diragukan lagi gagal. Setelah istirahat sejenak, dia segera memulai pemurnian kedua. Pemurnian kedua gagal seperti yang diharapkan, tetapi waktu persistensinya sedikit lebih lama dari yang pertama,
Tetapi itu hanya sedikit, dan itu masih jauh dari keberhasilan akhir. Tetapi jika ramuan ini berhasil disempurnakan, itu akan membawa sebuah era, mengubah perubahan dalam pemurnian ramuan setelah Xiaoyan. Sementara Xiaoyan bekerja keras untuk menyempurnakan pil pembersih jiwa dan peremajaan, Suner, yang tidak sadarkan diri di sana, perlahan terbangun. Suner perlahan terbangun. Dia membuka matanya dan melihat orang yang menjaga di samping tempat tidurnya. Rasa kehilangan yang bahkan tidak dia sadari melintas di matanya. Begitu Suner bergerak, Huang Tingyu segera terbangun di samping tempat tidur. Melihat Suner bangun, senyuman cerah muncul di wajahnya. "Suner, apakah kamu sudah bangun?" Huang Tingyu segera bangkit dan membantunya bangun dari tempat tidur. Dia dan Suner jarang bertemu dan tidak banyak berhubungan satu sama lain, tetapi mereka selalu mengagumi namanya. Kenapa namanya Gu Ziling, tapi Xiaoyan dan yang lainnya memanggilnya Suner. Tapi karena Xiaoyan dan yang lainnya memanggilnya seperti itu, dia tidak punya pilihan selain mengikuti adat istiadat setempat. Suner duduk dengan bantuan Huang Tingyu. Dia mengusap kepalanya yang masih sedikit sakit. Tiba-tiba, hal-hal yang dia pikirkan ketika dia sakit kepala muncul lagi di benaknya. Kepalanya sangat sakit, sebelumnya ada dalam pikiranku sama sekali, dan sekarang memikirkannya lagi. Suner tiba-tiba merasa pemandangan itu terasa familiar, terutama perasaan yang diberikan pria berjubah hitam padanya. "Sepertinya kamu harus berbicara baik dengan Xiaoyan ketika kamu punya waktu." Melihat Suner menggosok kepalanya, Huang Tingyu mengira kepalanya mulai sakit lagi, lalu mengeluarkan sebotol ramuan. Ini yang ditinggalkan kakak Xiao untukku sebelumnya. Jika kamu masih sakit kepala setelah bangun tidur, cukup minum 1 pil, dan meskipun tidak akan menyembuhkan rasa sakitmu, setidaknya bisa meringankannya sedikit. Suner tercengang ketika dia melihat ramuan yang diberikan kepadanya. Dia membuka botol dan menuangkan pil, melihatnya, lalu mengangguk. Dia secara alami mengetahui ramuan ini sangat familiar dengannya. Saat dia pertama kali mulai sakit kepala, Gu Hua telah memberinya ramuan ini, tapi sayangnya efeknya tidak terlalu jelas. Tapi seperti yang dikatakan Huang Tingyu, itu hanya bisa memberikan sedikit kelegaan untuk sakit kepalanya yang parah. Ini hanyalah setetes air dalam ember. Tampaknya Xiaoyan sangat menyadari hal ini, jadi dia tidak mengeluarkannya untuk diminum ketika dia sakit kepala. Namun, Xiaoyan meninggalkan ramuan itu di sini, tapi bagaimana dengan orang-orangnya? Mungkinkah si Kong Ming terluka parah? Melihat mata Suner yang tidak menentu, Huang Tingyu tahu bahwa dia sedang memikirkan kekasihnya, jadi dia menjelaskan dengan sangat hati-hati, "Kamu tidak perlu mencarinya. Kakak Xiao tidak ada di sini. Dia sedang mundur di kamar sebelah, milikmu. Dia sedang menyempurnakan ramuan penyembuhan, jadi kamu tidak akan bisa melihatnya untuk sementara waktu." Suner mengangguk, lalu bertanya, "Menyembuhkan ramuan? Apakah senior si Kong terluka parah?" Huang Tingyu cemberut dan berpikir sejenak sebelum menjawab, "Sepertinya begitu. Saya tidak terlalu memperhatikan. Saya mendengar Anan berkata bahwa jika tidak ada obat mujarab, dia tidak akan bisa bertahan lama." Sekarang mereka semua di tempat si Kong Ming, secara bergiliran memberikan energi abadi kepadanya. "Datang untuk menyelamatkan hidupmu." Saat Huang Tingyu selesai berbicara, tiba-tiba terjadi guncangan hebat di lantai ruangan. Suner tidak bisa menahan diri untuk tidak tersandung ke depan beberapa langkah. Sebelum dia bisa mendapatkan kembali pijakannya, tanah di bawah kakinya menjadi tenang kembali. Suner memandang Huang Tingyu dengan heran, dan melihat wajah Huang Tingyu yang tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa sekarang. Sikap tenang ini membuat Suner semakin bingung, apa yang terjadi? Huang Tingyu menunjuk ke dinding seberang dengan matanya, "Bukankah ini semua ulah kekasihmu? Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia lakukan di kamar. Dia mengguncang gunung di setiap kesempatan. Aku sudah terbiasa dengan itu, akhir-akhir ini. Dia tahu dia sedang memurnikan ramuan di sana, dan mereka yang tidak tahu mengira dia membuat bahan peledak." Meskipun ruangan tempat Xiaoyan berada tertutup sepenuhnya oleh lonceng emas hanya dapat mengisolasi gangguan dari luar dan suara yang datang dari dalam. Namun, gerakan besar seperti Xiaoyan tidak dapat mengisolasinya, jadi ini untuk dalam kurun waktu tertentu. Kejadian seperti itu akan terjadi hampir setiap hari, mulai dari beberapa hari hingga 1 atau 2 bulan. Pada awalnya, orang masih akan merasa terkejut dan panik, namun kemudian, mereka akan tenang, dan hal itu akan terjadi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ramuan macam apa yang dia sempurnakan? Bagaimana dia bisa mengeluarkan suara seperti itu?
Lalu dia, Suner melihat ke dinding yang menghubungkan kamar Xiaoyan, dan merasa sedikit khawatir tentang situasi Xiaoyan. Saat dia itu hanya kekhawatiran. Dia mengerti bahwa yang paling dibutuhkan Xiaoyan saat ini adalah kemurnian. Saat ini, kamar sebelah dipenuhi asap dan asap. Di tengah asap tebal ini, suara batuk mengingatkan bahwa ada orang lain di dalam. Xiaoyan sedang duduk bersila di tanah, wajahnya gelap, pakaiannya robek demi satu, dan kuali obat putih di depannya tertutup lapisan debu, benar-benar kehilangan pesona sebelumnya. Ahem, Xiaoyan, kamu akan membunuh Yueye, yang berada di bahu Xiaoyan, terus terbatuk-batuk dan mengeluh kepada Xiaoyan yang meledakkan tungku berulang kali mempesona, kini menjadi pucat, seperti lalat yang lebih besar. Ahem, Xiaoyan juga terbatuk 2 kali dan mengipasi debu di depannya dengan tangannya, aku juga tidak menginginkan ini. Sudah lebih dari 3 bulan sejak dia mulai memurnikan ramuan, dan Xiaoyan telah menyia-nyiakan 7 pasang bahan obat. Apa yang sekarang menjadi harta tak ternilai di mata orang luar kini menjadi lapisan debu di tanah di depan Xiaoyan, hanya ada 5 set bahan obat terakhir yang disiapkan oleh Si Kongming, artinya Xiaoyan hanya memiliki 5 peluang terakhir. Jika dia belum menguasainya, Si Kongming mungkin hampir mati. Memikirkan hal ini, beban di pundak Xiaoyan menjadi sedikit lebih berat. Namun, pemurnian ramuan tidak boleh dilakukan terlalu tergesa-gesa. Semakin Anda cemas, semakin kecil kemungkinan Anda untuk memperbaiki ramuan tersebut. Xiaoyan akhirnya menemukan jawabannya. Mengetahui sedikit tentang hal itu, dia tahu bagaimana dia telah gagal 7 kali sebelumnya. Setelah beberapa saat penyelesaian, dia dengan cepat memulai pemurnian ke-8. Kali ini dia tidak melakukan gerakan drastis seperti 7 kali sebelumnya, tetapi memulai dari langkah pertama pemurnian seperti seorang pemula langkah selanjutnya saat Anda melanjutkan. Setiap langkah dilakukan secara perlahan. Di tangan Xiaoyan, setiap tanaman obat seolah-olah merupakan tanaman obat terakhir lebih dari sebulan. Anda tahu, dia bisa menyelesaikan langkah ini hanya dalam beberapa hari. Setelah menyempurnakan bahan obat, dia harus memulai fusi paling kritis, yang juga merupakan langkah yang gagal 7 kali. Dia berkonsentrasi untuk sepenuhnya membungkus kekuatan mentalnya di sekitar setetes kecil esensi ramuan, dan menggunakan sedikit api sungguhan untuk menggabungkannya demi setetes. Langkah sebelumnya semulus 7 kali sebelumnya, dan langkah paling kritis segera dimulai. Selama langkah ini berlalu, ramuannya 80% berhasil, dan sisanya untuk Xiaoyan, 20% mudah, jadi kunci dari semuanya terletak pada langkah ini. Kali ini, bisakah Xiaoyan berhasil dengan lancar? Di atas kuali obat yang telah berubah menjadi abu-abu, ada setetes cairan hijau jernih seukuran buah kenari yang mengambang, terlihat sangat indah, dan di sisi lain, setetes cairan merah menyala seukuran kuku jari tangan, mengambang. Sambil melayang di atas kuali obat, Xiaoyan meletakkan tangannya di dadanya. Api merah muda menyala menyebar di kedua telapak tangannya, dan kedua telapak tangannya terus bergerak mendekat ke dalam. Saat telapak tangannya mendekat, 2 tetes cairan yang tersuspensi di kuali obat secara bertahap berkumpul. Meskipun masih ada jarak tertentu antara 2 tetes cairan, Xiaoyan sudah bisa merasakan jarak di antara keduanya. Jaraknya, semakin besar gaya tolaknya, dan semakin dekat, semakin Xiaoyan harus tenang. Ada satu waktu sebelumnya karena Xiaoyan agak terlalu cepat untuk mendekat, dan 2 tetes cairan itu langsung dilarikan keluar oleh gaya tolak yang kuat ini, dan akhirnya menghantam dinding bagian dalam lonceng emas dan hancur. Oleh karena itu, Xiaoyan harus sangat lambat. Saat dia menjalankan teknik pembakarannya, dia secara bertahap mendekatkan kedua tetes cairan itu satu sama lain bergerak maju. Tiba-tiba berhenti, dan kemudian dia menggunakan metode fusi ekstrim guntur dan api, menggunakan api sungguhan sebagai medianya, untuk menggabungkan 2 tetes cairan secara perlahan sesuai dengan metode Tai Chi. Kedua tetes cairan itu seperti 2 tetes kecil partikel saling mengejar. Sama seperti ikan, kamu mengejarku dan aku mengejarmu, tetapi tidak ada yang bisa menangkap yang lain. Namun dalam proses saling kejar-kejaran, lambat laun mereka membentuk pola yang mirip dengan Tai Chi. Di bawah pengaruh api sungguhan, kedua tetes cairan itu perlahan-lahan cenderung menyatu satu sama lain. Pola Tai Chi ini terus berputar di kuali obat, membuat Xiaoyan merasa sedikit mengantuk di malam bulan purnama di pundaknya penuh gairah. Setelah 7 kegagalan, Xiaoyan akhirnya melihat awal kemenangan. Mengapa saudara Yan tidak keluar? Jika dia tidak keluar, Si Kongming akan segera mati.
Huang Funan berdiri di dalam ruangan dan berjalan mondar-mandir dengan cemas. Di bawah pengaruh telapak tangan itu, si Kong Ming hanya memiliki satu nafas tersisa. Dia masih menahan nafas di dalam hatinya, kalau tidak dia pasti sudah pergi menemui Raja Neraka sejak lama. Setelah saudara Xiao dan yang lainnya bergiliran merawatnya dalam beberapa hari terakhir, luka luarnya hampir sembuh, namun luka dalam masih sangat serius. Meskipun dia belum mati, dia hanya memiliki satu nafas tersisa paling lama berhari-hari. Jika Xiao Yan tidak keluar dalam 10 hari, bahkan jika Xiao Yan akhirnya memurnikan ramuannya, itu tidak akan banyak berpengaruh. Akhir-akhir ini, Huang Funan dan yang lainnya merasa sangat gugup. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan si Kong Ming, bagaimanapun juga, dia dipukuli seperti ini karena Xiao Yan, dan semua orang merasa sedikit bersalah padanya, jadi semua orang berusaha semaksimal mungkin untuk mengobatinya. Tentu saja, ada alasan lain yang tidak bisa dijelaskan, yaitu, saudara Xiao merasa musuh yang akan dihadapi Xiao Yan dan yang lainnya di masa depan akan menjadi semakin kuat. Dengan orang yang begitu kuat melindungi mereka, dia akan merasa lebih nyaman semua, dia sendiri tidak selalu tersedia. Mereka semua bisa tinggal bersama mereka, jadi ini bisa dianggap sebagai investasi terselubung. Namun, ini adalah investasi dan ada risikonya. Bahkan jika mereka menyelamatkan si Kong Ming mungkin tidak bersedia mengikuti Xiao Yan untuk melindungi Xiao Yan, jadi mereka tidak punya pilihan selain bertaruh bahwa si Kong tahu cara membalas budi dan dia akan mengikuti ide mereka. Ketika semua orang di ruangan itu mengkhawatirkan si Kong Ming dan Xiao Yan, hanya Suner yang berdiri diam di samping tempat tidur si Kong Ming, menatap kosong ke arah si Kong Ming pucat yang terbaring di tempat tidur, berpikir dalam benaknya. Dia sedang memikirkan tentang hal misterius itu. Pria berjubah hitam dan pemandangan buram yang muncul di benaknya sebelumnya. Meskipun dia tidak yakin di mana adegan itu muncul sebelumnya, satu hal yang dia yakini adalah dalam adegan itu pria yang wajahnya tidak bisa dia lihat dengan jelas pastilah pria itu, jadilah pria berjubah hitam yang pernah melukai si Kong Ming sebelumnya. Tapi siapa pria berjubah hitam ini? Apa hubungannya dengan dirinya sendiri? Suner tidak tahu, dan tidak ada yang akan memberitahunya, karena hanya ada dua orang yang tahu jawabannya. Satu adalah pria misterius berjubah hitam, dan yang lainnya adalah Suner yang telah memulihkan ingatannya, dan itu tidak mungkin bagi kedua orang ini untuk memberitahunya sekarang. Waktu berlalu hari demi hari dalam penantian panjang ini, dan harapan di hati setiap orang menjadi semakin tipis. Di saat yang sama, kemungkinan kesembuhan si Kong Ming semakin berkurang. Huang Funan menatap mata Xiao Yan yang tertutup rapat dari 10 kali sehari, yang membuat semua orang kesal, dan akhirnya mengusirnya dan memintanya berjongkok di depan pintu Xiao Yan dan memberitahu mereka jika ada gerakan. Semua orang menyebutnya, Batu Wang Fu. Jika Xiao Yan tidak keluar lagi, Huang Funan akan segera menjadi, Batu Wang Yu. Duduk di depan pintu Xiao Yan sambil menyeret pipinya sepanjang hari, semua orang di penginapan masih mengira dia adalah, Batu Wang Fu. Dia diusir dari kamar oleh istrinya. Sebenarnya banyak orang baik yang datang membantunya, tapi dia menolaknya satu persatu. Sehingga seiring berjalannya waktu, Huang Funan mendapat gelar, pria tergila-gila. Hingga suatu hari, kakak Xiao dan yang lainnya terus menunggu di dalam kamar. Tiba-tiba kakak Xiao merasakan sesuatu yang aneh di udara sekitarnya. Mereka melihat keterkejutan dan kegembiraan yang sama di mata satu sama lain, dan setelah saling memandang, mereka berdiri dan berlari keluar pintu. Melihat tindakan saudara Xiao dan Yan Qian, tiga orang yang tersisa di ruangan itu semuanya bingung. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka mengikuti mereka keluar. Ketika mereka melihat mereka semua keluar, orang yang berjongkok adalah Huang Funan hampir membatu di depan pintu Xiao Yan, memiliki ekspresi dingin di wajahnya, tanpa keaktifan dan gairah yang dia miliki sebelumnya. Apa yang kalian semua lakukan di sini? Saudara Yan belum keluar. Sebelum dia selesai berbicara, dia merasakan sesuatu yang aneh di udara. Dua kilatan cahaya tiba-tiba muncul dari matanya. Dia tiba-tiba berdiri, melihat ke pintu yang masih tertutup dan berkata dengan penuh semangat, "He, sungguh berhasil." Setelah menunggu beberapa saat, pintu yang telah ditutup selama beberapa bulan akhirnya terbuka di bawah panggilan berulang-ulang semua orang. Xiao Yan, yang kotor dan nyaris tidak manusiawi, berjalan keluar. Senyuman memperlihatkan gigi putihnya, yang sangat kontras dengan kegelapan kulit. Melihat Xiao Yan keluar, Huang Funan dan yang lainnya juga menunjukkan senyuman bijak.
Ketika orang lain di penginapan melihat Xiao Yan seperti ini, sedikit keterkejutan muncul di mata mereka, dan kemudian mereka menatap Huang Funan sambil berkata, tapi mengeluarkan suara jijik. Hei, kesuksesan, kesuksesan, selamat, si Kong Ming akhirnya menunggumu. Yah, aku memenuhi harapannya. Setelah percakapan singkat, Xiao Yan langsung masuk ke ruangan tempat si Kong Ming berada, terlepas dari penampilan aneh orang-orang di sebelahnya yang mengenakan pakaiannya. Tindakan ini menyebabkan teriakan lebih keras dari orang-orang yang menonton di penginapan. Penghinaan? 4 pria dan 3 wanita tinggal dalam satu kamar, apakah semua anak muda zaman sekarang begitu gila? Namun, Xiao Yan dan yang lainnya tidak mengetahui hal ini. Setelah memasuki ruangan, Tuo Xi, yang berjalan di ujung, menutup pintu dengan rapat dan memasang perisai pelindung di dalam ruangan tempat tidur. Si Kong Ming berjalan mendekat, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memasukkan ramuan yang baru dimurnikan yang masih hangat ke dalam mulut si Kong Ming, dan menggunakan energi abadi untuk membantunya mendapatkan ramuan itu dengan lebih baik dan lebih cepat bermain. Tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk melihat lapisan tipis transparan terbentuk di permukaan tubuh si Kong Ming. Lapisan ini secara bertahap menyelimuti seluruh tubuh si Kong Ming. Di bawah film ini, orang masih bisa melihat di bawah cahaya keemasan yang redup, meridian si Kong Ming yang rusak perlahan-lahan diperbaiki. Melihat pemandangan ini, hati semua orang yang menggantung akhirnya putus asa. Sepertinya hanya masalah waktu sebelum si Kong Ming pulih. Setelah berbulan-bulan ketegangan gugup, sekarang dia melihat si Kong Ming aman, hati Xiao Yan benar-benar lega. Dia tidak merasakan ini pada awalnya, tapi sekarang dia santai. Xiao Yan hanya merasa kepalanya berputar, sepertinya tubuhnya tidak lagi di bawah kendalinya, dan dia terjatuh tepat di belakangnya. Xiao Yan, saudara Yan. Melihat Xiao Yan pingsan, Suner segera mengulurkan tangan untuk menangkap tubuh Xiao Yan yang terjatuh, lalu meraih tangan Xiao Yan. Gumpalan energi abadi memasuki tubuh Xiao Yan. Tidak apa-apa, aku hanya sedikit lelah. Istirahat saja beberapa hari dan semuanya akan baik-baik saja. Selama tidur ini, Xiao Yan tidur selama setengah bulan penuh. Dapat dilihat betapa konsumsi alkimia ini baginya. Dalam tidurnya, kekuatan Xiao Yan diam-diam naik ke tingkat ke-13 lagi, yang membuat orang-orang di sela-sela Huang Funan menjadi sangat istimewa, cemburu saat melihatnya, dan itu membuatnya merasa ingin menangis tanpa air mata. Saudara Yan, bisakah kamu berjalan sedikit lebih lambat? Sulit sekali bagiku untuk mengejarmu. Melihat Xiao Yan maju lagi, Tuo Xie diam-diam kembali ke kamarnya dan memulai babak baru latihan keras. Xiao Yan pergi begitu cepat, dia tidak bisa menahan Xiao Yan. Dia tidak memiliki bakat Huang Funan, dan dia bisa tanpa keberuntungan yang dimiliki Xiao Yan, yang dia miliki hanyalah fisiknya yang unik, jadi dia harus bekerja lebih keras daripada orang biasa untuk mengejar jejak terbang Xiao Yan. Saat Xiao Yan bangun, dia banyak berbaring. Dia merasa segar setelah tidur. Dia merasa penuh kekuatan sekarang, tapi dia hanya sedikit lapar. Dia membuka pintu dan keluar kamar, lalu mendatangi si Kong Kamar Ming. Di dalam sebuah ruangan, dia melihat hanya kakak Xiao yang duduk di dalam kamar. Hei, apakah kamu sudah bangun? Kakak Xiao, yang sedang duduk di kamar dengan santai sambil menyeruput teh, mendongak dan melihat Xiao Yan masuk, dan senyuman muncul di wajahnya. Xiao Yan mengangguk, baiklah, aku sudah bangun. Sudah berapa lama aku tertidur? Tidak lama, hanya setengah bulan. Setengah bulan, aku tidur begitu lama, pantas saja aku merasa sangat lelah hingga tertidur. Xiao Yan melirik ke tempat tidur yang kosong lagi, kakak Xiao, senior si Kong itu. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Karena itu, si Kong Ming membuka pintu sambil tersenyum, dan tidak bisa menyembunyikan senyum bangga di wajahnya. Dia berjalan ke arah Xiao Yan dan menepuk bahu Xiao Yan, anak baik, apakah kekuatanmu sudah meningkat lagi? Tidak buruk. Xiao Yan menangkupkan tangannya dan berkata, itu kebetulan, itu hanya kebetulan. Luka senior sudah sembuh. Kong Ming tersenyum dan berkata, baiklah, semuanya sudah sembuh. Tidak hanya lukanya yang disembuhkan, tetapi luka dalam sebelumnya juga disembuhkan, dan kekuatannya sedikit meningkat. Oh, benarkah? Selamat untukmu kalau begitu. Xiao Yan mengangkat alisnya dan berkata dengan tulus untuk memberkati. Haha, lain kali aku bertemu orang itu, aku tidak akan kalah telak. Kali ini semua berkatmu. Jika bukan karena kamu, aku pasti sudah minum di istana neraka sekarang,
Tapi aku tidak melakukannya, aku sangat senang telah menyempurnakan pil yang menghidupkan kembali jiwa. Si Kongming tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Xiao Yan, dan terus menepuk punggung Xiao Yan, dan kegembiraan menyebar ke seluruh tubuhnya. Xiao Yan merasakan pukulan berat di punggungnya satu demi satu, dan senyum masam muncul di wajahnya. Harus dikatakan bahwa orang dari kelas abadi ini memiliki tangan yang kuat. Terutama karena kejadian ini sangat membahagiakan bagi si Kongming. Dia sangat bahagia hingga dia tidak bisa mengendalikan emosinya untuk sesaat mengambil risiko untuk pergi dengan orang itu. Pria misterius itu membuat kesepakatan, dan sekarang tidak hanya lukanya yang telah sembuh, tetapi kekuatannya yang tidak tersentuh selama bertahun-tahun sekali lagi menembus kebekuan berlebihan jika menggambarkan hal ini sebagai membangun kembali dengan kebaikan. Setelah beberapa saat, si Kongming berangsur-angsur menjadi tenang. Kejadian ini memungkinkan dia untuk melihat sepenuhnya karakter Xiao Yan. Meskipun dia tidak mengenal Xiao Yan, dia dapat mengelilingi dirinya dengan begitu banyak tuan. Itu menunjukkan bahwa karakternya tidak boleh buruk, dan dia menyelamatkan nyawanya sendiri. Dalam hal ini, dia mungkin mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan Xiao Yan. Xiao Yan, apakah kamu tertarik untuk bekerja sama denganku? Pertanyaan si Kongming membuat Xiao Yan sedikit bingung. Kerja sama? Kerja sama untuk apa? Si Kongming mengeluarkan benda yang akhirnya dia temukan di bawah aula utama Aula Tianlang dan melambaikannya di depan mata Xiao Yan. Inilah harta karun yang saya ceritakan sebelumnya yang saya cari-cari. Ada rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya. Artinya, saya telah menyelidiki sesuatu sebelumnya, dan masalah ini luar biasa. Banyak keluarga yang terlibat di baliknya, lebih banyak kekuatan dapat dilibatkan di masa depan, dan keluarga Xiao Anda mungkin menjadi yang berikutnya. Meskipun saya tidak mengetahui kebenaran masalah ini, saya yakin pasti ada tangan hitam yang sangat kuat di balik masalah ini, dan pria misterius berjubah hitam mungkin salah satunya, tapi ini setelah masalah ini diselidiki dengan jelas, itu akan sangat bermanfaat bagi Anda dan saya. Bagaimana dengan itu? Memikirkan tentang itu. Petik 2. Apa yang kamu katakan sangat tidak berarti, aku tidak memahaminya. Apa yang dikatakan si Kongming agak terlalu tidak jelas, yang membuat Xiao Yan bingung mengatakan. Si Kongming mungkin tidak yakin apakah Xiao Yan akan bekerja sama dengannya, jadi dia tidak bisa berkata terlalu banyak. Baiklah, saya akan memberitahu Anda satu kata saja, dan Anda harus mengerti. Kata apa? Batu roh api. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.